Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Filiati. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Profesor Teddy yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk dapat memberikan kesempatan, mengizinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait data angket yang telah diberikan oleh Profesor Teddy. Di sini saya akan men-sharekan atau data yang telah diberikan ataupun semacam kasus angket terkait statistik. Baik, di sini ada contoh kasus di mana kerangka pemikirannya ini ada di sini. Ini salah satu contoh kerangka pemikiran dengan judul jika kita memakai metode regresi, pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru, atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Jika kita menggunakan metode SAM, maka judulnya adalah pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap sanksi dan kinerja karyawan pada PT Pelita Indonesia. Atau bisa juga contohnya pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel mediasi atau intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, di sini adalah contoh kerangka pemikirannya, di mana kinerja pegawai adalah Y dan motivasi adalah X, disiplin adalah X. Ini kita menggunakan metode regresi. Jika kita menggunakan metode SAM, maka kerangka pemikirannya adalah ini, di mana motivasi berpengaruh terhadap sanksi, motivasi berpengaruh kepada kinerja pegawai ataupun kinerja karyawan. Sanksi berpengaruh kepada kinerja karyawan. Begitu juga dengan disiplin. Disiplin akan berpengaruh kepada sanksi dan disiplin akan berpengaruh kepada kinerja karyawan. Adapun judul dari kerangka pemikiran ini yaitu pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru, atau bisa juga contohnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru jika kita menggunakan metode regresi. Nah, jika kita menggunakan metode SAM, itu adalah pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap sanksi dan kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, ini adalah kerangka pemikirannya, di mana motivasi adalah X1 berpengaruh terhadap sanksi dan motivasi berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan. X2-nya disiplin, di mana disiplin ini berpengaruh terhadap sanksi dan disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan sanksi. Sanksi ini akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ini adalah contoh kerangka pemikiran kita menggunakan metode SAM. Nah, dari judul ini dapat kita simpulkan, dapat kita lihat dari latar belakangnya. Latar belakang dari kasus ini adalah masalah ataupun fenomena ada apa dengan kinerja karyawan pada PT Pelita. Jelas dengan data. Nah, dari data ini bisa kita lihat ada beberapa kasusnya terhadap. Di sini kita bisa lihat di kerangka pemikiran. Nah, begitu juga dengan rumusan masalah. Di rumusan masalah 1, apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? 2, apakah penerapan disiplin
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada pelita Pekanbaru. Ini ada 2 rumusan masalah. Di rumusan masalah ini kita mendapatkan 5 permasalahannya. 3-nya adalah apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Berikutnya, apakah penerapan disiplin mempunyai pengaruh terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Berikutnya, apakah sanksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Baik, di sini bisa kita lihat rumusan masalah ini ada kita tandai dengan warna hijau. Warna hijau ini adalah menandakan bahwa rumusan masalahnya ada 2 jika kita menggunakan metode regresi. Dan untuk tujuan penelitiannya, dan ini ada 2. Nah, kenapa juga dihijaukan sama? Karena kita juga menggunakan metode SET, di mana batasnya 2. Ya kan? Nah, selanjutnya manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini pertama yaitu manfaat teoritis. Pada ilmu yang diteliti, misalnya teori kinerja, teori motivasi, dan ada peneliti berikutnya. Nah, yang kedua, manfaat praktis, misalnya perusahaan, karyawan, dan regulator serta lain-lain. Regulator. Nah, pada hipotesis ada 5. Pertama, terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Berikutnya, terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Berikutnya, terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan disiplin, manfaat penelitian, serta hipotesis, kita dapat menyimpulkan indikator ataupun variabel dari penelitian. Nah, di sini Profesor Teddy sudah membuatkan variabel, indikator, dan pernyataan. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan ke Excel untuk menghitung variabel ataupun indikator. Baik, kita buka variabel, kita buka Excel. Nah, di sini sudah ada 100 responden. Nah, kita bedakan dari jenis pendidikan, usia, masa kerja, dan gender. Di sini bisa kita lihat dari pendidikan itu ada SMA, D3, S1, dan S2. Nah, dari usia kita menggunakan Gen Z, Gen Y atau milenial, dan Gen X. Nah, untuk masa kerja, ada masa kerja ini kurang dari 6 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Dan untuk genders ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini sudah direkap oleh Profesor Teddy bahwasanya jika SMA itu adalah 1 dan D3 adalah 2, S1 adalah 3, dan S2 adalah 4. Nah, ini sudah ada rumusnya untuk menentukan berapa orang dari jenis pendidikan yang respondennya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita buat terlebih dahulu. Di sini pendidikan,
kita gunakan rumus con if kita blok dari didik. Kita lihat indikatornya di D1. Nah, di sini kita kunci menggunakan tanda dolar biar hasilnya absolut dan tidak berubah. Oke, jadi kita tinggal tarik. Kalau kata Profesor Teddy, ini menggunakan cara malas. Nah, lalu kita jumlahkan. Kita hitung. Jumlahnya 100, sesuai dengan responden kita adalah 100. Ini untuk jenis pendidikan. Nah, selanjutnya kita buat dari usia. Begitu juga dengan usia, kita menggunakan rumus con if kita blok usia ini dari 1 responden sampai 100 responden. Nah, indikatornya 1. Nah, kita gunakan lagi dengan kita kasih tanda dolar biar tidak berubah hasilnya. Nah, cara malas lagi ya Prof, biar cepat. Nah, kata Profesor Teddy ini menggunakan cara malas. Izin ya Prof. Nah, kita jumlahkan juga sum. Nah, sama hasilnya kan 100 responden. Nah, berikut juga dengan masa kerja. Masa kerja kita di sini ada 7 kategori. Kita menggunakan rumusnya juga con if. Nah, con if masa kerja kita blok juga dari responden pertama sampai kok kejauhan. Nah, lalu kita blok, kita kasih lagi tanda dolarnya, indikatornya ini kita tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan. Nah, totalnya sampingan sampai dari sini. Nah, totalnya 100. Nah, lanjut terakhir adalah gender. Gender di sini ada 2, laki-laki dan perempuan. Genders. Kita menggunakan rumus lagi con if. Kita blok dari genders responden pertama sampai 100. Kita lihat kategorinya ada berapa. Jangan lupa kita blok
kita blok dulu, kita kasih dolar. Laki-laki ada 38, perempuannya ada 62. Nah, kita totalkan. 100, ini adalah totalnya. Nah, semua sudah sesuai dengan jumlah dengan respondennya. Respondennya adalah 100. Nah, kita lanjut ke mencari rata-rata. Nah, sebelum menjadi rata-rata kita bikin dulu judulnya di sini, kita samakan di atas. Nah, kita tarik saja ke samping. Jadi baru kita mencari rata-rata. Rata-rata. Nah, cara mencari rata-rata adalah kita menggunakan average. Kita blok dari Y211 sampai ke bawah. Nah, kita dapat 3940. Kemudian kita tarik ke samping. Ini menggunakan cara malas, kata Profesor Teddy. Izin ya, Prof. Oh, masih kurang. Nah, jika sudah, kita mencari data tentang distribusi frekuensi. Nah, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah skor. Nah, di sini adalah total. Ini kita tarik sampai 7. Skor ini adalah menunjukkan sangat tidak setuju. Yang kedua adalah tidak setuju. Ini adalah tanggapan responden ya teman-teman. Setuju. Yang ketiga setuju. Kedua adalah kurang setuju. Setuju. Yang keempat adalah setuju. Yang kelima adalah sangat setuju. Skor ini adalah berdasarkan tabel di atas ya. Nah, jadi kita tarik dari sini ya. Kita tarik sampai ke ujung. Nah, di sini kita cek gimana kita cara menghitung responden dari 100 ini, berapa orang yang sangat tidak setuju. Nah, cara mencarinya adalah count if kita blok Y21. Y21 ini adalah responden untuk pernyataan 1. Nah, distribusinya. Nah, di sini kita blok ya teman-teman. Kalau nggak di blok nanti hasilnya tidak konsisten. Nah, jika tadi kan kita bloknya di antara ini. Nah, untuk yang distribusinya itu kita tetap kasih dolar. Nah, jadi kita enter terus
kita tarik ke bawah, lanjut kita tarik ke samping. Nah, begitupun. Nah, selanjutnya kita mencari sum. Mencari sum itu kita sudah dapat totalnya. Nah, kita sudah dapat 100. Kita tarik ke samping. Ini terputus. Kita tarik ke samping. Di sini kan ada nih data respondennya, ada yang 100, ada yang tidak kurang dari 100, ada yang 18, ada yang 16. Nah, ini tidak bisa kita masukkan ke kategori karena ini bukan dari rata-rata. Jadi kita hapus Y2, Y22, Y23, kemudian Y24. Ini juga nilai rata-rata. Dan Y2 kita delete juga. Terus Y11 kita delete. Y12 juga kita hapus. Selanjutnya Y13 kita hapus. Y14 juga kita hapus. Kita delete Y1. X11 juga kita hapus karena merupakan indikator X. X1, X13, terus X1 juga, X15, X15 kita hapus. Selanjutnya X22, dan X23, dan ini kita hapus. Nah, inilah data dari distribusi frekuensi yang telah kita dapat. Setelah kita dapat distribusi frekuensi, maka kita membuat sheet baru tentang persepsi dari data yang telah kita dapatkan. Persepsi. Nah, oke. Bagaimana caranya kita membuat data persepsi? Kita ambil dulu dari sini. Kita copy dulu Y211 sampai Y2. Kita copy, kita pindahkan ke data persepsi. Kita pindahin di sini. Kita paste spesial. Setelah kita ambil value, transpose, lalu oke. Nah, ini sudah dapat. Kita lanjutkan, kita rapikan dulu ya. Dibiarkan di belakang koma. Selanjutnya kita rapikan ini dulu ya, kita geser. Ini kita buat indikator. Di sini pernyataan. Di sini kita bikin di atasnya dulu.
skor. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 total rata-rata. Di sini adalah hasil. Nah, bagaimana cara mencari hasil, skor, dan rata-ratanya? Kita harus di sini sudah kita lihat bagaimana kita melihat pernyataan. Nah, kita harus lihat dari variabel. Nah, baik, jika kita ingin melihat indikator pernyataan ini, kita merujuk kepada variabel operasional. Nah, variabel operasional ini di mana Y211 surat pernyataannya seperti apa, maka lihat dari variabel dan indikator ini. Ada 4 indikator, yaitu di setiap indikator ada beberapa pernyataan. Nah, untuk Y211 itu ada 6 pernyataan. Maka di sini kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, skor ini dimana kita dapat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita ambilnya di mana? Kita ambilnya dari data, karena datanya kan kita sudah cari mengambil. Jadi caranya kita copy dulu. Nah, caranya kita copy. Nah, di sini kita ambil paste spesial, kita copy value. Nah, terpush. Nah, seperti itu. Untuk total seperti apa? Tetap sama ya. Caranya dari sini kan sudah kita lihat nih, jumlahnya kan sudah jelas 100. Tapi di sini untuk lebih jelasnya kita gunakan lagi sum. Nah, cocok kan ya angkanya? Nah, kita tarik lah. Nah, tuh. Baik, setelah kita mencari total rata-rata, kita cari lagi hasil. Nah, mendapatkan hasil ini dari mana? Tentu kita harus mencari intervalnya dulu. Intervalnya itu, nah ini dia intervalnya. Di sini interval itu ada 5, di mana variabel eksogen di bawah 1,1 sampai 1,8 itu sangat tidak baik, endogennya Y sangat rendah. Begitu juga 180 sampai 259, eksogennya X-nya tidak baik dan endogennya rendah. Nah, 2,6 di bawah 339 kurang baik dan kurang tinggi. Begitupun sampai ke 420 sampai 5 sangat baik dan sangat tinggi. Nah, jadi kita rumusnya adalah jika sebentar ya.
Baik, jika baiklah, untuk mencari hasil kita akan mencari rumusnya. Baik, untuk mencari hasil kita menggunakan rumus sama dengan jika nilai rata-rata kurang dari 1,8 itu sangat rendah. Jika rata-rata 3,9 kurang dari 2,6 itu rendah. Jika rata-rata kurang dari 3,4 itu kurang tinggi. Jika nilai rata-rata 4,2 itu tinggi dan sangat tinggi. Dan ini adalah rumus. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini adalah tinggi karena rata-rata 3,9. Di sini bisa kita lihat intervalnya 3,9 masuknya di sini. Di sini dan endogannya Y-nya adalah 9 karena di sini kan Y. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, lanjut indikator dari pernyataan Y21 kita rapikan lah dulu enggak. Kita rapikan terlebih dahulu. Sebentar kita rapikan. Baik, di sini kita cocokkan dengan indikator variabel yang di contoh kasus. Kita lihat dulu kita balik dulu dari di sini. Di sini adalah kinerja persepsi dari responden untuk variabel kinerja karyawan Y2. Di sini kita plot, kita copy, lalu kita tulis di sini. Nah, di sini kita tulis tabel, umpama ya, tabel 41 persepsi responden untuk variabel, kita copy ya, Y2. Oke, kita plot, terus kita tampilkan. Nah, kita rapikan dulu ya teman-teman. Kasih warna lah ya, biar cantik, kata Profesor Teddy. Ya kan, Prof? Yuhu. Nah, sampai ke sini 3,18. Di sini kita buat hal yang sama. Untuk Y21 kita ambil pernyataan di variabel responden, variabel kinerja Y21. Caranya sama, kita rapikan lagi ya. Kita kerjakan seperti cara sebelumnya. Baik, setelah kita
lakukan dengan pernyataan Y211, kita lanjutkan ke Y221. Caranya sama ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal. Begitu juga dengan variabel motivasi X. X juga seperti itu, caranya sama. Nah, untuk hasil kita tetap menggunakan interval yang sudah ada. Nih, di sini kelihatan, kita rapikan ya. Di sini ada hasilnya untuk variabel X1, responden variabel motivasi, di mana X11 saya merasa puas dengan gaji saya sekarang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di sini hasilnya baik, karena di sini dari mana datangnya dari baik ini adalah kita menggunakan interval yang sudah ada. Nah, rumusnya sama seperti yang saya jelaskan di awal untuk variabel kinerja karyawan. Nah, begitupun selanjutnya. Dan di sini kenapa, dan untuk nilai rata-rata indikator, nah ini tetap sama menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini kenapa saya tambahkan sumber lampiran? Ini hanya sebagai catatan untuk kita bahwa ini sumber lampiran, seperti itu, hanya untuk memperjelas saja, seperti yang contoh yang disampaikan oleh Profesor Teddy. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk baik, setelah kita mengerjakan persepsi, kita lanjut mengerjakan profil. Nah, profil ini kan tadi kita ada dari jenis pendidikan, responden jenis pendidikan, responden usia, masa kerja, dan gender. Masa gender sudah itu kita bikin profilnya. Caranya adalah, bentar ya, caranya adalah ini kita hapus dulu ya, tadi saya latihan. Kita copy SMA didik dari SMA D3, S1, S2, kita copy, kita pindah ke sheet sini. Nah, di sini kita letak, kita paste spesial. Di sini kita pilih volume, transpose, oke. Nah, di sini sudah nampak. Nah, di sini kita blok, kita kasih warna. Karena saya suka ungu ya, saya kasih ungu. Kita bikin grafiknya. Grafiknya seperti apa? Kita blok, kita ambil insert. Kita pilih gambar. Nah, ini contoh. Kita kecilkan dulu biar muat. Oops. Nah, kita taruh di sini. Ya kan? Nah, terus di sini salah satu contoh ya. Kalau saya ini biarlah dulu, nanti kita ganti ya, yang hijau-hijau nih kita ganti dulu. Di sini kita ganti tabel profil responden berdasarkan pendidikan. Nah, tuh. Terus kita ganti, nanti kita bisa mengganti di sini ya teman-teman. Nah, mau warna apa bisa ganti lah ya, salah satu contoh. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk ini untuk berdasarkan pendidikan ya. Nah, begitu pula dengan usia, kerja, masa kerja, dan gender. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya kerjakan langsung biar menghemat waktu. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah jadi, kurang lebih seperti itu. Begitu, lanjut kita kerjakan untuk kita laksanakan untuk kita ambil didik.
kita bikin sheet baru, kita bikin didik. Nah, dari didik ini kita copy dulu dari responden. Responden ini kita copy dulu yang dasarnya saja. Oops, dasarnya aja, jangan kita lain. Kita copy data induk ya, kita copy, kita pindahkan ke sini, paste. Nah, sini kita sudah copy, kita kerjakan didik dulu ya. Nah, kita copy dulu kan, di sini ada 4 responden dari didik, usia, masa kerja, dan genders. Kita bikin dulu sheetnya berdasarkan 4 ini dulu. Ya, kita copy saja biar tidak banyak, kita more and copy. Didik. Nah, kita tulis di sini usia. Ini cara malas, kata Profesor Dedi. Sorry. Ini dari sini kita more lagi, kita copy lagi usia, kita tulis masa kerja. Terus kita copy lagi, kita kasih nama genders. Nah, ya kan? Nah, didik dulu. Ini hapus, bisa nggak ya? Hapus ya. Nah, didik, kita ambil didik. Bentar. Baik. Kita blok dulu dari sini sampai sini di bawah. Setelah kita blok, kita klik data, kita ambil shot. Kita mulai dari didik yang kedua, karena didik kedua sudah itu ya, dari kecil ke besar. Kan ini ada nih tulisannya small to large, berarti dari kecil ke besar. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat nih, dari didik. Di didik ini sudah dikerjakan, dan 1, 2, 3 berdasarkan dari terkecil sampai terendah nih, dari jenjang kependidikan ya, dari SMA, D3, S1 dan S2 nih. Lalu kita buat rata-ratanya. Rata-ratanya kita insert di sini di SMA, kita insert dulu. Kita insert dua lagi. Kita buat di sini rata-rata. Nah, di sini sudah dapat kita rata-ratanya. Oh, di sini ya, salah letak saya. Di sini kita kerjakannya rata-rata
rumusnya tetap sama dengan average. Kita blok dari yang pertama, enter. Kita tarik ke samping. Sudah dapat. Itu ada 2,75, ada 3,5. Nah, itu nilai rata-rata. Biar kita tanda, kita garisin lagi dulu ya. Nah, sini D3. Kita insert lagi. Nah, sini rata-rata. Rumusnya sama. Oke, kita garis aja. Ini kita tarik. Kita dapat nilai rata-ratanya. Nah, kita garisin lagi ya. Nih, kita garis biru sebagai tanda. Nah, S1 seperti itu juga. Ini S1 masih di bawah kita insert lagi. Kita insert di sini rata-rata. Terus di sini ini lanjut kita gunakan average. Kita ambil S1. Kita blok, kita tarik ke bawah, kita enter. Nah, di sini kita dapat ada, di sini kita tarik ke belakang, kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping. Ini agak lambat ya, karena memang lagi lemot. Ini kita garis, kita kasih tanda. S2 juga seperti itu. S2 kita insert lagi. Kita insert. Nah, lalu kita cari rata-rata. Abaikan ya Prof dengan suara-suara yang tersumbang. Prof, maaf lagi masih di kantor, jadi agak rempong Prof, karena memang merusuh. Abaikan aja ya Prof. Kita tarik lagi, kita tarik ke samping. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Biar enggak ini, kita kasih tanda tetap ungu, warna ungu dambaan. Oke, sebentar ya. Baiklah, setelah kita mengerjakan didik dari segi pendidikan rata-ratanya, kita lakukan hal sama untuk usia, masa kerja, dan gender. Untuk mempersingkat, saya sudah mengerjakan untuk yang usia, kurang lebih seperti ini. Usia kita sudah mendapatkan rata-ratanya, dan dari usia 25 sampai ke 27 kita mendapat rata-ratanya ini. Berikut juga dari usia, jenis usia ya,
milenial, yang ini dari 4 sampai seterusnya. Dan berikut juga untuk masa kerja sudah juga dapat hasilnya seperti ini. Gender sudah berikut begitu juga. Selanjutnya kita kerjakan adalah rekap. Kita buka sheet baru, kita kerjakan rekap. Kita di sini datanya tetap kita ambil dari data, kita copy dari Y1, kita copy, kita ambil data spesial, kita ambil di sini, kita taruh di D. Selanjutnya setelah kita ambil data di sini, yang di bawahnya kita copy, kita ambil rekap kita taruh di sini. Di sini kita ambil paste, spesial, kita ambil value. Transformation tak usah kita klik, langsung oke saja. Nah, di sini kita lanjut untuk nomor. Di sini kita buat profilnya, jumlah. Kita di sini ada memiliki 4 profil. Yang pertama adalah pendidikan. Ya, baik. Setelah dari responder dari jenis pendidikan, usia, masa kerja, dan rekap. Nah, kita lanjut di rekapnya, kita ambil data ini kita copy, kita klik sini. Yang kedua generasi, kita ambil data, kita copy, kita paste. Yang ketiga adalah masa kerja. Kita ambil sini, kita copy, kita paste. Selanjutnya di sini yang keempat adalah genders. Gender itu karena kita sudah cuman ada 2, laki-laki dan perempuan, kita pilih di sini. Nah, habis itu sini kita nilai dari mana kita ambil ini? Kita ambil dari di pendidikan. Nah, di pendidikan dari rata-rata ini, di sini kan ada Y11. Kita sini kita ambil, kita copy paste, kita ambil di sini, kita ambil, kita copy, kita ambil di sini, kita paste.
akan ada 4 orang. Sini kita press. Kita copy. Taruh di sini. Press. Ini kita bikin 3 angka di belakang koma. Ya. Itu juga 3 angka di belakang koma juga. Di S1 juga seperti itu. S1 kita copy, kita pindahkan ke sini. Kita 3 angka belakang koma. Dan untuk S2 juga seperti itu. Kita belakang koma. Nah, setelah dapat, nah total ini kita ambil sama dengan, kita ambil rata-rata di setiap profil. Kita bikin untuk, kita jadikan 3 angka di belakang koma. Untuk membedakan, kita kasih warna dulu, kasih warna biar nampak hasilnya tetap ungu. Begitu pula untuk langkah-langkah untuk generasi, masa kerja, dan genders. Baiklah, setelah kita rapikan, kita sudah dapat rekapitulasi setiap masing-masing profil. Pertama dari pendidikan, berdasarkan indikator Y211, Y2 adalah kinerja. Bahwasanya kinerja itu menunjang pendidikan. Untuk kinerja karyawan, menunjang kinerja karyawan. Ini maksudnya yang paling tinggi adalah kinerjanya adalah di sini bisa kita lihat adalah D3 dan S1. Maaf, S2. Nah, yang paling rendah adalah SMA. Nah, di sini hasil rekapitulasi data yang setiap masing-masing profil. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan melanjutkan bagaimana kita akan mengolah data dengan 2 alat, yaitu
kita menggunakan AMOS ataupun SPR. Smart PLS ya. Baik, kita akan melanjutkan dari data ini. Kita lanjutkan studi pembelajaran. Nah, kita lanjutkan, kita balik ke kita olah data yang sampel tadi dengan dua alat, yaitu dengan menggunakan AMOS dan Smart PLS. Dimana kita lihat dulu data yang sudah kita kerjakan. Dari data ini kita mengetahui didik, usia, masa kerja, dan gengers. Di sini ada 4 variabel. Nah, dari 4 variabel masing-masing memiliki beberapa pernyataan. Contohnya di Y211, di Y212 mereka yang sini memiliki ada 6 pernyataan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pernyataan ini akan kita olah dengan menguji reliabilitasnya atau tingkat konsistensinya serta uji validitas. Nah, bagaimana cara kita untuk melaksanakan uji ini? Kita menggunakan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan cara kerjanya. Pertama, kita copy didik ini, angka dari didik, nilainya ya. Dari sini kan kita bisa nilai intervalnya, ada sangat suka, sangat tidak suka. Di sini kan ada sangat tidak setuju, setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, di sini kita ambil angka. Baik, kita blok dari didik sampai ke variabel X, kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita blok sini, kita copy paste. Di sini kita sudah lihat nilai-nilai. Kemudian untuk variabel view, kita ambil dulu, masih kosong, kita maka ambil data di statistik. Untuk kita mengambil judul, kita ambil dulu didik, kita copy, masukkan data ke SPSS. Kita kembali ke data karena di SPSS di sini variabel ini kan belum dapat judul nih di atas. Jadi kita kembali ke data kita ambil di sini, kita copy, kita pindahkan ke sini. Paste, spesial, lalu post. Oke. Di sini. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke SPSS lagi. Kita klik di variable view, kita pastikan ke sini. Nah, di sini sudah nampak
ada didik, usia di sini. Nah, di sini masih non. Nah, di sini akan kita ubah. Di sini bahasanya level atau value merupakan kita bisa lihatnya dari data latihan kita. Nah, dari sini bisa kita lihat bahasanya data pendidikan itu ada 4 kategori, ada SMA, D3, S1, S2. Dan begitu juga dengan usia, Gen Z, Y, dan X. Ada yang kriterianya dari masa kerja dari 6 sampai 30 tahun. Nah, untuk yang gender ada laki-laki dan perempuan. Maka untuk value SPSS kita ubah. Kita balik ke SPSS. Nah, di sini kita harus ingat untuk value sini kita lihat, kita label di sini D3, di sini kita bikin 1, di sini SMA, terus lalu kita ulang lagi ya. S2 di sini untuk 2 kita di sini levelnya D3. Untuk 3 di sini S1. Untuk 4 di sini S2. Kita oke kan? Nah, di sini untuk usia kita juga 3. Di sini ada usia 1 menunjukkan label generasi Z. Yang kedua, 2 generasi Y. Dan yang ketiga generasi X. Kita okekan. Masa kerja ada 7. Ada 7 kategori untuk masa kerja. Yang pertama adalah berarti angka 1 menunjukkan nilai yaitu kurang dari 6 tahun. Oke, kemudian 2 yaitu 6 sampai 10 tahun. Untuk ketiga 11 sampai 15 tahun. Yang keempat 16 sampai 20 tahun. Kategori kelima 5 2 kategori kelima yaitu 21 sampai 26 sampai 30
tahun. Kategori 7 adalah lebih 30 tahun. Kita oke kan? Nah, untuk genders itu satu laki-laki, dan yang kedua untuk variabel kedua adalah perempuan. Kita oke kan? Nah, selesai ini kita akan menguji bagaimana validasi atau reliabilitas dari sampel ini. Apakah valid atau validitas data ini. Nah, kita akan uji pernyataannya valid atau tidak validnya. Bagaimana cara yang mengujinya? Yaitu kita menggunakan dari Y terlebih dahulu. Kita tengok di analis. Scale kemudian kita ambil reliabilitas analis, kita ambil Y2 dulu. Y2 kita masukkan coba sampai Y2 ini kita uji, kita sampel, tapi di sini kita hanya menggunakan Y2 angka seperti ini. Kalau ini Y21 kita buang dulu, kita balikkan. Nah, ini kita balik dulu, kita balikkan. Ini kita balikkan. Baik, yang kita uji adalah pernyataannya. Nah, pernyataan itu seperti ini, 3 angka. Nah, yang 1 angka ataupun 2 angka kita kembalikan, kita pindahkan dulu, kita keluarkan. Nah, kita tekan statistik, kita tekan item, skala equalitas, kita kunci continue, baru kita oke kan. Di situ kita oke kan. Nah, ini untuk Y211. Nah, di sini bisa kita lihat valid kan angkanya 100. Nih validitasnya 0,04. Dan sini sudah valid dan sudah 6.
analyze scale, kita ambil relativities, kita edit, kita gunakan Y1, kita ambil ini, kita ambil yang di sini saja, kita hilangkan dulu lah. Di sini kita ambil ya satu-satu. Satu-satu di sini, nah di sini sama. Dan selanjutnya kita balik ke analyze. Satu-satu. Kita okekan. Dan ini untuk X satu-satu variabelnya. Oke, kita lanjut lagi dengan analyze scale, relativitas. Kita kembalikan, kita ambil X2. Kita okekan. Nah, ini dia hasil untuk X2. Valid di sini 79,795. Ini konveknya alpha. Di sini ada valid dan reliabilitas. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya kita klik file, kita ekspor. Setelah ini kita save. Maaf ya Prof, ini SPSS-nya agak berbeda dengan yang telah diberi waktu perkuliahan, karena memang waktu itu kita menggunakan laptop dan kali ini saya menggunakan SPSS yang saya coba download sendiri menggunakan PC di kantor. Dan kita karena memang kurang mengenal format dari IBM SPSS yang tidak sama dengan yang di laptop, jadi saya hanya mencoba save as saja. Di sini SPSS, file namanya
sini bisa dilihat yang telah disimpan nih untuk latihannya. Nih untuk variabel X tadi adalah ini 942 dengan 13 sudah valid. Di sini Y211, yang di sini 211, dan ini sudah valid untuk yang Y211. Dan untuk variabel X 11 di sini 906, dan sini juga dinyatakan valid. Nah, untuk yang di sini Y2X juga sama. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah kita mendapat hasil apakah valid apa tidaknya, nah, di sini bisa kita lihat dari variabel X di sini menunjukkan valid. Nah, kita lanjutkan ke menggunakan metode pengolahan data menggunakan Amos. Kita buka Smart PLS, kita ambil new project, kita ketik di sini, kita open. Nah, di sini bisa kita lihat di sini bisa lihat 0. Nah, missing 0. Berarti di sini sudah oke. Sudah bisa langsung kita import. Nah, jika kita belum menggunakan, belum missingnya belum sampai ke 0, nanti kita harus mengulang kembali, mengecek kembali indikator mana yang belum valid. Nah, di sini sudah valid, sudah 0. Nah, kita langsung import. Nah, di import nanti kita akan langsung hasil yang akan kita dapat dari import ini adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan kita larikan ke Excel, kita bikin grafik ataupun gambar menggunakan sistem Amos PLS ini. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya motivasi X1, X1, 21, X13, X141, dan X15 berhubungan langsung ke sanksi. Nah, hasilnya aplikasi ini. Nah, di sini kita dapat melihat semua gambar ini saling berhubungan. Nah, ini adalah navigatornya. Nah, untuk kompletnya lagi, di sini bisa kita lihat. Nah, bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah disiplin, kinerjanya, dan sanksinya 6. Nah, inilah navigasinya. Nah, demikianlah presentasi atau paparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mungkin ini saja data lampiran data latihan statistik uji analisis data deskriptif pengolahan data menggunakan Amos. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.